rekan-rekan dari berbagai perangkat daerah se-wilayah Sumatera. Mohon izin memperkenalkan, saya Beni Pakpahan, Kasubdit Tata Operasional dan Standarisasi Pol PP. Permohonan maaf dari Bapak Direktur Pol PP dan Linmas yang seharusnya beliau menghadiri langsung secara virtual pertemuan dengan Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Namun beliau mendadak tadi pagi ditugaskan ke Kalimantan Selatan menemui Bapak PJ Gubernur yang kebetulan juga dirjen kami. Jadi langsung saja Mbak Jifni karena waktu. Tadi waktu sudah sangat banyak tersita oleh Pak Evan ini. Pak Evan ini jadi ajang curhat juga ini. Katanya SPM Damkar belakangan, padahal sebenarnya tidak terbukti. Buktinya di kegiatan ini Mbak Jifni memberikan kesempatan pertama kali untuk Pak Evan ya. Baik, justru Pol PP yang terakhir. Jadi Bapak Ibu terkait dengan SPM ini hanya merefer beberapa regulasi yang kita perlu ketahui mulai dari Undang-Undang 23 sampai dengan Permendagri 121 terkait dengan SPM suburusan Trantibum. Nanti bisa kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa regulasi yang perlu kita perhatikan dan tadi sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Lanjut saja. Ini juga pengertian terkait dengan SPM, definisi SPM. Berbeda dengan SPM sebelumnya, SPM yang diatur di dalam PP2 itu terkait dengan jenis dan mutunya Bapak Ibu. Jadi kita berbicara terkait dengan jenis dan mutunya. Kita bisa lihat konstruksinya, tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Lanjut saja. Nah ini juga tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, rekan-rekan seluruhnya. Yang menjadi concern kita pada saat ini adalah SPM terkait dengan Trantibum Linmas. Yang memang agak sedikit unik dibandingkan SPM-SPM yang lain. Kalau SPM yang lainnya itu ditangani oleh satu unit kerja, baik di pusat ataupun di daerah. Kalau SPM Trantibum Linmas ini itu mengcover 3 substansi Bapak Ibu. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Evan terkait dengan damkar. Kemudian juga SPM terkait dengan suburusan bencana oleh Mas Yoga. Dan yang terakhir adalah SPM terkait dengan suburusan Trantibum yang diampu kalau di daerah oleh rekan-rekan kami, kawan-kawan Satpol PP. Lanjut saja. Next. Jadi ini Bapak Ibu sedikit sebagai tindak lanjut dari PP2 tahun 2018, kawan-kawan di Ditjen Bangda telah menerbitkan Permendagri nomor 100 tahun 2018. Dalam konteks SPM urusan Trantibum Linmas, kami di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah menerbitkan 3 regulasi sebagai standar teknisnya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan bencana dan damkar, dan saat ini kita berbicara terkait dengan Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar suburusan Trantibum, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Lanjut. Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan, perlu juga kami sampaikan bahwa terkait dengan suburusan Trantibum, kawan-kawan Satpol PP baik di provinsi maupun kabupaten dan kota juga telah memiliki peraturan pemerintah tersendiri yang mengatur tugas pokok, fungsi, dan kewenangan kawan-kawan Satpol PP, yaitu di dalam PP nomor 16 tahun 2018 sebagai revisi dari PP nomor 6 tahun 2010. Di dalam PP tersebut diatur secara tegas, secara jelas tugas kawan-kawan Satpol PP baik di provinsi, kabupaten, kota, juga fungsi dan kewenangan serta hal-hal terkait lainnya. Lanjut saja. Ketika kita berbicara SPM suburusan Trantibum, lanjut Mbak Jifni, suburusan Trantibum, salah satu acuan yang perlu kita perhatikan adalah Permendagri 121 tahun 2018. Next. Di dalam Permendagri tersebut, Bapak Ibu,
diatur mengenai mutu layanan yang perlu disiapkan oleh kawan-kawan Satpol PP baik di provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar layanan suburusan Trantibum tersebut dapat diperoleh oleh setiap warga negara. Mengenai jenis pelayanan dasarnya itu sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sudah ditentukan given kalau istilahnya Pak Evan itu di dalam PP2. Jadi jenis layanan dasarnya adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Mengenai kalau kita melihat jenis pelayanan dasarnya terkait dengan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum memang agak sedikit unik. Karena memang ini kita berbicara hal-hal yang belum terjadi. Nanti kita bisa lihat di dalam implementasinya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan jenis layanan dasar suburusan Trantibum, yang perlu kita cermati Bapak Ibu, khususnya rekan-rekan saya dari Satpol PP adalah bagaimana untuk menentukan mutu layanan dasar tersebut. Ternyata di dalam Permendagri 121 tahun 2018 dalam konteks SPM suburusan Trantibum, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam konteks mutu adalah dukungan standar operasional prosedur. Sebagaimana Bapak Ibu rekan-rekan Satpol PP, di dalam pelaksanaan berbagai tugas, kawan-kawan Satpol PP itu didukung oleh SOP yang harus dipatuhi yang menjadi pegangan atau acuan di dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kemudian juga dalam konteks mutu layanan, perlu juga diperhatikan bagaimana dukungan sarana prasarana Satpol PP. Kemudian juga hal yang menjadi perhatian adalah standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan dukungan anggota Satlinmas. Kemudian yang terakhir adalah standar pelayanan apabila terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Ini yang tadi kami sampaikan, agak ada sedikit keunikan terkait dengan SPM suburusan Trantibum. Yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu, khususnya rekan-rekan kami kawan-kawan Satpol PP adalah di dalam menentukan penerapan dari SPM suburusan Trantibum tidak hanya terkait dengan pelayanan yang diberikan yang menjadi perhatian kita. Bapak Ibu rekan-rekan juga harus tetap memperhitungkan bagaimana dukungan dari SOP yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga bagaimana dengan dukungan sarana prasarana yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah bagaimana kapasitas SDM Satpol PP yang dimiliki saat ini terkait dengan penerapan SPM. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu, di mana dalam konteks SOP dan standar sarana prasarana itu merupakan standar teknis terkait dengan jumlah dan kualitas barang dan jasa. Sementara dalam konteks peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Linmas itu merupakan standar teknis terkait dengan standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama karena dalam konteks SPM suburusan Trantibum, standar-standar teknis tersebut sudah diatur di dalam regulasi-regulasi yang lain. Sebagai contoh, dalam konteks sarana dan prasarana itu untuk kawan-kawan Satpol PP itu diatur di dalam Permendagri tersendiri yang saat ini Permendagri 17/2019. Kemudian juga dalam konteks standar teknis jumlah dan kualitas misalnya personil sumber daya itu diatur di dalam Permendagri sendiri. Jadi di dalam penerapan SPM untuk suburusan Trantibum, kawan-kawan Satpol PP tidak hanya memperhatikan Permendagri 121 tahun 2018, tetapi juga harus memperhatikan regulasi-regulasi pendukung lainnya seperti yang kami sampaikan tadi. Ketika kita bicara SOP Satpol PP, kita harus memperhatikan Permendagri nomor 54, kemudian juga Permendagri nomor 17. Permendagri nomor 38 tahun 2010 yang telah direvisi tahun ini menjadi Permendagri nomor 71 tahun 2020 tentang Diklat Satpol PP. Kemudian ada juga Permendagri nomor 60 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Pol PP. Ada juga Permendagri nomor 42 dan beberapa Permendagri pendukung. Jadi ini yang kami sampaikan Bapak Ibu rekan-rekan.
agak sedikit unik terkait dengan suburusan Trantibum karena yang menjadi referensi tidak hanya Permendagri 121, tapi ada beberapa Permendagri pendukung. Lanjut saja Mbak Jikni. Kemudian kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Permendagri 121 disebutkan mengenai kriteria penerima dalam konteks SPM suburusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum. Dan dengan indikator capaian pelaksanaan adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum. Ini juga agak sedikit unik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, karena di satu sisi kawan-kawan Satpol PP di dalam bertugas, di dalam penegakan perda dan perkada ataupun dalam konteks penyelenggaraan Tibum Tranmas, apabila dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, justru kawan-kawan Satpol PP itu berusaha secara maksimal agar tidak ada masyarakat yang terkena dampak. Jadi ini ada sedikit kontradiksi Bapak Ibu rekan-rekan dalam konteks indikator capaian SPM. Di dalam Permendagri 100 dan Permendagri 121, indikator capaian adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum, artinya masyarakat, warga negara yang terkena dampak. Di sisi yang lain, kawan-kawan Satpol PP ini berusaha semaksimal mungkin di dalam setiap kegiatan penegakan perda atau perkada tidak ada masyarakat yang terkena dampak karena itu terkesan negatif. Ini yang menjadi keunikan dari SPM suburusan Trantibum. Kita lihat Bapak Ibu dalam Permendagri 100, indikator capaian dalam konteks layanan Trantibum baik di provinsi maupun kabupaten kota adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum dengan target 100%, baik di provinsi maupun kota. Lanjut saja. Nah, di dalam Permendagri 121 kami juga yakin sama dengan SPM lainnya, diatur mengenai tata cara pemenuhan standar teknisnya, dimulai dari proses pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, kemudian penyusunan rencananya, serta pelaksanaannya. Lanjut. Di dalam proses pengumpulan data, Bapak Ibu, rekan-rekan, dilakukan beberapa kegiatan. Lanjut saja Mbak Jikni. Antara lain misalnya bisa kita lihat dalam konteks pengumpulan data yang perlu dikumpulkan oleh kawan-kawan Satpol PP antara lain adalah jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak. Nah, ini pun menjadi kesulitan tersendiri yang menjadi tantangan kita bersama karena dampak ini kan belum terjadi. Ini kita harus perkirakan di dalam setiap lokasi penegakan perda atau perkada. Ini yang menjadi tantangan bagi kita bersama. Kemudian juga data lainnya adalah misalnya jenis-jenis SOP yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian dalam konteks pendukung kegiatan-kegiatan penegakan perda. Kemudian juga tentu data terkait dengan sarana prasarana yang rekan-rekan Satpol PP miliki, serta data jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas, baik SDM yang statusnya PNS maupun yang non-PNS. Kemudian dalam konteks penghitungan kebutuhan, Bapak Ibu rekan-rekan Satpol PP tentu harus dihitung kebutuhan untuk pembiayaan layanan. Di dalam Permendagri 121 dikatakan dalam konteks layanan apabila ada masyarakat yang terkena dampak, baik itu yang aset masyarakat mengalami kerusakan maupun ada masyarakat atau warga negara yang mengalami cedera adalah 2,5%. Itu sudah diatur di dalam Permendagri 121 dari biaya penegakan perda dan perkara. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ini dikaitkan dengan Permendagri 90 2019 maupun Kemendagri 0503708. Kemudian juga dalam konteks penghitungan kebutuhan penyusunan SOP. Tentu di daerah Bapak Ibu sekalian ada beberapa SOP pendukung
Kemudian juga ada SOP baru mungkin yang dibutuhkan ataupun updating dari SOP yang ada. Ini harus Bapak Ibu rekan-rekan hitung di dalam konteks untuk implementasi atau penerapan SPM di daerah Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga perlu dilakukan penghitungan terhadap kebutuhan jumlah dan jenis sarana prasarana pendukung. Dengan acuan tentu beberapa regulasi pendukung yang kami sampaikan tadi, antara lain juga Permendagri 17 tahun 2019. Jadi dari penghitungan tersebut diketahui bagaimana kondisi existing sarana prasarana yang Bapak Ibu miliki dan kebutuhan untuk mendukung implementasi dari SPM suburusan Trantibum di daerah Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang terakhir, tentu harus dihitung juga kebutuhan jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas. Nah, kondisi existing dan yang dibutuhkan terkait dengan jumlah ideal dalam konteks untuk menghitung pembiayaan yang dibutuhkan. Tentu ini ada aturan-aturan tersendiri yang diatur di dalam Permendagri tersebut. Kemudian juga dalam konteks penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, tentu berbagai program dan kegiatan yang diusulkan oleh kawan-kawan Satpol PP baik provinsi ataupun kabupaten kota tentu harus diintegrasikan di dalam dokumen perencanaan, termasuk juga dengan dokumen anggaran pemerintah daerah. Hasil monitoring dan evaluasi, masih ada beberapa daerah yang kegiatan-kegiatan terkait dengan SPM sepurusan Trantibum ini belum terintegrasikan di dalam dokumen perencanaan. Ini yang perlu menjadi perhatian tentu kawan-kawan tim penerapan SPM di provinsi untuk mempercepat atau mengakselerasi agar program dan kegiatan terkait dengan SPM ini bisa terintegrasi di dalam dokumen perencanaan di daerah masing-masing. Kemudian juga tentu dalam konteks penganggaran, ini harus diterjemahkan di dalam APBD dengan menggunakan berbagai regulasi pendukung, antara lain yang kami sampaikan tadi, di dalam Permendagri 90 2019 maupun di Kepmendagri Pemutakhiran, berbagai subkegiatan sudah terakomodir untuk mendukung implementasi SPM di daerah Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa lihat konstruksi dari sub-sub kegiatan dengan nomenklatur yang sudah ada lanjut. Nah, yang terakhir adalah pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Ini kami sangat yakin kurang lebih sama dengan implementasi dari SPM lainnya, di mana kawan-kawan Satpol PP tentu harus menyusun dokumen perangkat daerah agar diprioritaskan sampai dengan kawan-kawan Satpol PP itu menetapkan capaian standar yang ditentukan di dalam Permendagri 121. Lanjut saja, mengingat waktunya sudah sangat terbatas, ini konstruksi bagaimana program kegiatan untuk mendukung implementasi SPM suburusan Trantibum yang diampu oleh kawan-kawan Satpol PP itu harus diintegrasikan baik di dalam perencanaan maupun di dalam dokumen penganggaran daerah. Lanjut. Kemudian juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita bisa lihat Bapak Ibu yang kami sampaikan tadi, kita bisa langsung budget ini ke Kepmendagri. Kepmendagri 050, memang di dalam Permendagri 90 tahun 2019 ada beberapa subkegiatan yang belum tertampung sebelumnya Bapak Ibu dalam konteks SPM. Ketika di dalam proses pembahasan pemutakhiran seperti yang disampaikan oleh Pak Evan tadi, usulan-usulan yang kami sampaikan untuk mendukung implementasi penerapan SPM suburusan Trantibum telah diakomodir oleh kawan-kawan Ditjen Keuangan Daerah dan Ditjen Bangda, sehingga pada dasarnya ketika penerapan SPM suburusan Trantibum Bapak Ibu dalam konteks dukungan pembiayaan, Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP sudah bisa menggunakan kode-kode yang diatur di dalam Kepmendagri 050 sebagai contoh misalnya. Lanjut, untuk mendukung penganggaran layanan dalam Kepmendagri 090 itu sudah tersedia nomenklatur
nomenklatur beserta kodenya. Seperti kita lihat, contohnya lanjut saja, di mana di dalam Permendagri 90 sebelumnya itu belum tersedia. Kemudian di dalam pemutakhiran itu sudah ada Bapak Ibu, kawan-kawan, kalau kita bisa lihat di asup kegiatan 09 itu sudah tersedia bagaimana Bapak Ibu mengusulkan program kegiatan untuk layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada yang di dalam Permendagri 121 itu diatur besarnya 2,5%. 2,5% dari biaya penegakan perda dan perkada yang diatur di kode 1.02. Itu nanti saya sangat yakin kawan-kawan Satpol PP sudah bisa mengeksersis. Yang perlu menjadi perhatian kita Bapak Ibu, khususnya kawan-kawan Satpol PP. Di dalam konteks penyiapan dukungan anggaran 2,5%, seperti yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Di satu sisi, dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu, kawan-kawan Satpol PP di lapangan, kita berupaya semaksimal mungkin tidak ada masyarakat yang terkena dampak. Baik, mungkin aset dari masyarakat tersebut mengalami kerusakan, ataupun masyarakat itu sendiri yang mengalami cedera. Karena itu tentu akan memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat bahwa tugas kawan-kawan Satpol PP tentu tidak mengacu kepada SOP. Itu di satu sisi, sehingga ketika penganggaran untuk layanan dalam rangka dampak ini tidak digunakan, Bapak Ibu harus secara cermat bagaimana apakah ini akan diluncurkan atau digunakan untuk kegiatan lain. Ini yang menjadi unik Bapak Ibu karena dukungan pembiayaan ini dalam konteks kita mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi ini seharusnya yang kita ingin hindari semaksimal mungkin. Ini yang perlu dicermati oleh rekan-rekan kami, kawan-kawan Satpol PP, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga dalam konteks mutu, Bapak Ibu, kawan-kawan Satpol PP bisa cermati di dalam Kemendagri 050 itu sudah disiapkan nomenklatur pendukung, mulai dari bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian juga dalam konteks peningkatan kapasitas SDM yang kami sampaikan tadi, itu sudah ada baik subkegiatannya maupun nomenklaturnya. Termasuk juga dalam rangka penyusunan SOP pendukung SPM Sukurusan Trantibum, kita bisa lihat Bapak Ibu sudah ada nomenklaturnya, yaitu subkegiatan 08. Jadi pemutakhiran melalui Kemendagri 050 ini menjadi pendukung yang sangat strategis bagi implementasi penerapan Sukurusan Trantibum yang diampu oleh kawan-kawan Satpol PP baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Lanjut, sedikit kami boleh menyampaikan, ini lanjut saja kurang lebih sama terkait dengan nomenklatur di provinsi, kabupaten, kota, di mana sama untuk SPM. Perlu kami sampaikan sedikit dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Bangda bersama Bappenas dengan kawan-kawan kementerian atau lembaga. Dalam konteks implementasi penerapan SPM seharusnya Bapak Ibu tahun kemarin, tahun 2020 itu merupakan tahun semacam koordinasi penguatan dari tim yang ada, baik di pusat maupun di daerah, kabupaten, kota dengan tim penerapan. Nah, karena kondisi force majeure yang kita hadapi, berbagai program kegiatan dalam konteks untuk memperkuat, mengakselerasi implementasi SPM di daerah menjadi juga terkendala karena mengalami refocusing anggaran yang sangat luar biasa. Kemudian juga tahun kemarin, bahkan sampai tahun ini Bapak Ibu, rekan-rekan kami Satpol PP ini justru sedang disibukkan dengan penugasan dalam konteks penegakan hukum, peningkatan disiplin dari pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini yang menjadi, sampai detik ini, yang menjadi fokus prioritas kawan-kawan Satpol PP di daerah. Sehingga mungkin terkait dengan implementasi SPM, apalagi
kami sangat mengetahui kendala justru kawan-kawan kami Satpol PP ini juga mengalami refocusing anggaran, sehingga memang agak sedikit mengalami kesulitan di dalam implementasi atau penerapan SPM, suburusan Trantibum. Kemudian juga hasil evaluasi yang disampaikan tentu dalam konteks koordinasi yang perlu juga diperkuat, di mana di pusat sudah ada sekretariat bersama dan di provinsi juga kabupaten kota sudah ada tim penerapan SPM. Ini yang perlu diperkuat. Kemudian evaluasi lain terkait dengan suburusan Trantibum yang disampaikan oleh kawan-kawan Bappenas adalah terkait dengan kriteria penerima layanan dasar yang menjadi diskusi kami pada saat itu yang memerlukan penyempurnaan baik di dalam Permendagri 100 maupun di dalam Permendagri 121. Nah, yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, di dalam evaluasi tersebut ada wacana yang telah disepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap indikator capaian khusus untuk suburusan Trantibum. Karena kalau kita lihat indikator capaian jumlah warga negara ini tentu akan menyulitkan kawan-kawan Satpol PP di daerah. Ini yang kami sampaikan dan kami sudah sampaikan ke kawan-kawan di Cetbangda konsep usulan untuk revisi di dalam Permendagri 100. Nah, dengan adanya Kemendagri 050 yang kami sampaikan tadi, tentu kawan-kawan Satpol PP baik di provinsi, kabupaten atau kota sudah lebih leluasa untuk mengusulkan program dan kegiatan pendukung untuk implementasi SPM di daerah Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini yang kami usulkan Bapak Ibu, mungkin menjadi perhatian kawan-kawan rekan-rekan kami Satpol PP terkait dengan indikator capaian. Jadi yang kami usulkan kepada kawan-kawan di Cetbangda untuk dilakukan penyesuaian di dalam Permendagri 100 yang saat ini sedang dilakukan revisi adalah bukan lagi jumlah warga negara yang mendapatkan layanan, tetapi jumlah pelaksanaan penegakan perda atau perkada yang sesuai mutu layanan. Karena di dalam Permendagri 121, dalam konteks mutu layanan itu tidak hanya bicara layanan dalam konteks ganti rugi ataupun pengobatan, tetapi bagaimana juga dukungan sarana prasarana, kapasitas sumber daya manusia, dan keberadaan SOP Satpol PP yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian. Usulan ini berlaku untuk SPM yang diimplementasikan oleh kawan-kawan Satpol PP baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Usulan sudah kami sampaikan secara formal kepada Ditjen Bangda yang saat ini juga sedang dilakukan pembahasan. Lanjut. Termasuk juga Bapak Ibu untuk usulan perhitungan target yang kami sampaikan dikaitkan dengan indikator capaian tadi. Jumlah pelaksanaan penegakan perda atau perkada sesuai mutu layanan dasar dibagi dengan jumlah pelaksanaan penegakan perda dan perkada yang Bapak Ibu lakukan selama setahun dikali 100%. Ini yang sedang kami proses, yang akan kami bahas di dalam waktu dekat bersama kawan-kawan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Lanjut. Mohon izin Pak Yoga. Dan itu terakhir, ini hanya sekedar contoh untuk formulasi yang sedang juga kami bahas Bapak Ibu untuk mempermudah nanti perhitungan capaian SPM di daerah Bapak Ibu sekalian. Dan nanti juga akan kami bahas tentu dengan kawan-kawan Satpol PP di seluruh Indonesia. Mungkin ini yang terakhir Mbak Jimmy. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi memperjelas dalam konteks implementasi SPM suburusan Trantibum baik di provinsi maupun kabupaten kota yang menjadi tanggung jawab kawan-kawan kami Satpol PP. Demikian Mbak Jimny, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Beni. Mohon izin Pak, ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Beni. Pertama, dari Satpol PP Damkar Kabupaten Agam, jika jumlah warga negara terdampak penegakan perda atau perkada tidak ada, berapa tingkat capaian SPM-nya? Demikian Pak.
Tolong untuk unmute, Pak. Baik, kami ulangi Mbak Moderator. Ini yang menjadi agak sedikit unik dari penerapan SPM Suburusan Trantibum. Dikaitkan dengan target capaian. Yang kami sampaikan tadi, di dalam Permendagri 100, target capaiannya adalah jumlah warga negara yang mendapatkan layanan. Di satu sisi, kawan-kawan Satpol PP tentu berupaya di dalam konteks pelaksanaan tugas, termasuk penegakan perda dan perkada, berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada masyarakat yang terkena dampak. Di dalam konteks tidak ada masyarakat yang terkena dampak, tentu tidak ada layanan yang dilakukan. Dari sisi pelaksanaan tugas kawan-kawan Satpol PP itu justru bagus, sangat baik karena penegakan perda itu dilakukan sesuai dengan SOP sehingga tidak ada yang terkena dampak. Tapi dari konteks capaian SPM ini justru menjadi tidak bagus dalam konteks tidak ada layanan. Ini yang kami sampaikan tadi, ini kontradiksi. Sehingga ini yang kami usulkan kepada kawan-kawan di Ditjen Bangda, di dalam capaian SPM itu tidak hanya melihat jumlah warga negara yang mendapatkan layanan, tapi dikaitkan dengan penegakan perda dan perkada yang sesuai mutu. Kalau hanya itu yang dijadikan indikator jumlah warga negara, tentu nanti capaian SPM yang dilakukan oleh kawan-kawan Satpol PP itu sangat rendah. Dan ini akan sangat mempengaruhi capaian kinerja kepala daerah yang akan dilaporkan di dalam LPPD nantinya. Ini yang kami diskusikan dengan kawan-kawan Bappenas dan Ditjen Bangda. Itu yang menjadi target kami dalam waktu dekat sehingga nanti tidak menimbulkan efek jelek terhadap laporan secara keseluruhan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu yang menjadi keunikan dari implementasi SPM Suburusan Trantibum. Begitu Mbak Jifni. Terima kasih banyak Pak Beni. Ada satu pertanyaan yang ditujukan berarti ke kami. Mohon izin kami jawab Pak Beni. Terkait dengan informasi kode rekening belanja untuk ganti kerugian dan biaya pengobatan masyarakat terkait dengan penindakan oleh Satpol PP dari Bapak Effendi, silakan Pak untuk menggunakan BTT belanja tidak terduga yang ada di SKPKD dengan mekanisme berarti dari Ditpol PP silakan mengajukan RKB kepada SKPKD kepada Badan Pengelolaan Keuangan. Dalam RKB tersebut silakan dicantumkan tujuan penggunaan dari BTT tersebut disampaikan kepada BPKAD. Kemudian untuk BPKAD yang memiliki RKADPA terkait dengan BTT tersebut akan melakukan proses lebih lanjut terkait dengan RKB di mana BPKAD akan menyiapkan SPP untuk kemudian mengajukan SPM, selanjutnya SP2D yang kemudian akan dikirimkan ke yang akan dikirimkan ke Pol PP. Sehingga rekening apa yang akan digunakan untuk ganti kerugian dan biaya pengobatan masyarakat, silakan untuk menggunakan rekening BTT. Kenapa menggunakan rekening BTT? Karena untuk ganti kerugian dan biaya pengobatan masyarakat ini bersifat tidak dapat kita rencanakan, tidak dapat diduga, sehingga masuk dalam kriteria penggunaan belanja tidak terduga. Demikian untuk jawaban dari pertanyaan Pak Effendi. Selanjutnya untuk Pak Beni, terdapat pertanyaan dari Kabupaten Siak, masih ada 2 pertanyaan. Dalam pengukuran jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada, apakah pengukuran perhitungan untuk warga yang berada dalam kawasan pada saat dilakukan penegakan perda atau perkada, termasuk untuk warga negara yang melakukan pelanggaran perda atau perkada? Baik, dari Kabupaten Siak ya Mbak ya. Ya, mohon izin Pak, masih ada lanjutannya. Oh ya, silakan. Kemudian masih dari Kabupaten Siak. Untuk peningkatan mutu pelayanan dasar Suburusan Trantibum, bagaimana cara perhitungan pelayanan yang terkena dampak, baik itu pelayanan dari sisi kerugian material dan pelayanan pengobatan sesuai dengan klasifikasi ringan, sedang, dan berat. Baik. Demikian Pak.
Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Pak Effendi ya dari Satpol PP Babel. Jadi memang dalam konteks BTT itu ketika Kepmendagri 050 belum terbit, Mbak Jipni, di mana memang untuk ganti rugi layanan ini belum tersedia kode rekeningnya di dalam Permen 90. Tapi ketika dengan terbitnya Kepmendagri 050, salah satu sub kegiatan itu sudah disediakan, yaitu yang 1.0109 penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada. Ini bisa digunakan. Ini yang menjadi pembaruan di mana di dalam Permendagri 90 tahun 2019 itu tadinya belum ada. Jadi untuk selanjutnya mohon Pak Effendi dan Bapak Ibu rekan-rekan di dalam konteks penyediaan anggaran untuk layanan perbaikan ataupun apabila ada yang terkena cedera, mohon menggunakan kode rekening yang diatur di dalam Kepmendagri 050. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Kabupaten Siak, mohon diulangi deh Mbak, yang pertama Mbak. Yang pertama dari Kabupaten Siak. Tadi agak sedikit terganggu jaringannya. Yang pertama, pertanyaan pertama. Ya Pak, untuk yang pertama, untuk warga yang berada dalam kawasan, pada saat dilakukan penegakan perda atau perkada, atau termasuk untuk warga negara yang melakukan pelanggaran perda atau perkada? Baik, jadi memang di konsep awal Permendagri 121 itu dicantumkan ketika masih berbentuk rancangan bahwa masyarakat yang melakukan pelanggaran bukan bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan. Itu pertama. Namun ketika dilakukan pembahasan, muncul pertanyaan dari kawan-kawan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam konteks HAM, disampaikan, ini menjadi pemikiran kita bersama juga Bapak Ibu, dari sisi kemanusiaan dan dari sisi HAM. Apabila masyarakat yang terkena dampak tersebut adalah warga katakanlah yang melakukan pelanggaran perda, tapi dia mengalami cedera, apakah kita akan diamkan? Ini yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu. Sehingga klausul tersebut dihilangkan. Tadinya kami cantumkan warga yang berhak mendapatkan layanan tersebut adalah yang bukan melakukan pelanggaran. Tapi ketika yang melakukan pelanggaran ini mendapatkan atau terkena cedera dari penegakan yang dilakukan oleh kawan-kawan, nah disinilah yang bermain kemanusiaan. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Tapi kalau kami sampaikan secara formal, tentu masyarakat yang berhak mendapatkan layanan adalah bukan yang melakukan pelanggaran perda. Ini yang menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Apakah kita akan diamkan kalau ada masyarakat yang terkena cedera walaupun dia adalah pelanggar perda? Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kemudian dalam konteks perhitungan Bapak Ibu, memang ini yang menjadi perhatian kita di dalam proses penyempurnaan Permendagri 121. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, perhitungan pemenuhan kebutuhan tidak hanya merefer kepada Permendagri 121, tapi juga ada beberapa regulasi pendukung yang perlu kita perhatikan. Dalam konteks pemenuhan sarana prasarana, Bapak Ibu, rekan-rekan Satpol PP juga harus memperhatikan Permendagri 17 tahun 2019, di mana di dalam Permendagri tersebut sudah diatur mengenai sarana prasarana yang harus dimiliki oleh kawan-kawan Satpol PP. Ini yang Bapak harus hitung di dalam konteks untuk memenuhi SPM. Karena sebenarnya layanan dalam konteks SPM ini hanya sebagian kecil dari layanan yang dilakukan oleh rekan-rekan Satpol PP. Banyak sekali, seperti yang Pak Evan sampaikan. Ini ada rangkaian-rangkaian sebetulnya di dalam konteks layanan ketentraman dan ketertiban umum. Ini yang harus dipenuhi kebutuhan antara lain dari misalnya sarana prasarana, termasuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini yang Bapak Ibu harus hitung. Bagaimana proses atau mekanisme peningkatan kapasitas. Itu sudah diatur di dalam Permendagri
yang lain Bapak Ibu. Ini kami sangat yakin sudah ada hitung-hitungannya. Ini yang dikaitkan nanti dengan bagaimana menghitung kebutuhan untuk mendukung SPM Bapak Ibu. Memang tidak seperti SPM, katakanlah suburusan damkar, di mana di dalam lampirannya itu ada perhitungan termasuk untuk komponen-komponen biayanya. Nah, ini yang diatur di dalam Permendagri lain yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Memang agak sedikit unik dari awal sudah kami sampaikan. Tidak hanya Permendagri 121 yang menjadi referensi, tapi ada beberapa regulasi-regulasi pendukung lain. Bahkan yang terakhir sudah terbit terkait dengan Diklat Satpol PP melalui Permendagri 71 tahun 2020 yang harus kita pelajari bersama Bapak Ibu, karena memang ini relatif baru 1 atau 2 bulan terbitnya kalau tidak salah. Jadi kita harus... Mohon maaf Pak, kami salah, masih ada 2 pertanyaan. Baik, lanjut. Mungkin itu nanti kita bisa diskusi lebih intens lagi. Kawan-kawan dari SIAP. Izin Pak, masih ada pertanyaan dari Pol PP Kabupaten Tanggamus. Silakan untuk disiapkan koneksinya, Pak Ibu dari Pol PP Kabupaten Tanggamus. Sambil menunggu koneksi tersebut, ada pertanyaan dari Pak Effendi, pertanyaan lanjutan. Jika tidak ada masyarakat yang dilayani akibat gempa, apakah bisa kita mengisikan capaiannya 100%? Demikian Pak Beni, silakan Pol PP Kabupaten Tanggamus untuk bergabung. Terkait gempa ya Mbak? Mungkin kalau terkait gempa ini dikaitkan dengan SPM bencana. Siapa? Ya Mbak. Kami jadikan catatan. Ya. Tapi pada prinsipnya gini Mbak, kalau kita bicara SPM suburusan SPM Trantibum Linmas, memang kita bicara hal yang belum terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Evan bahwa dalam konteks layanan ini ada rangkaian-rangkaian. Katakanlah dalam konteks sosialisasi. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama karena ini bagian dari pelayanan yang diberikan. Memang dalam konteks SPM itu tidak menjadi salah satu jenis. Tapi ini adalah bagian sehingga tidak ada warga negara yang terkena dampak karena adanya kerangkaian kegiatan yang sudah dilakukan. Ini seharusnya yang menjadi pertimbangan ketika kita mendiskusikan, kita merumuskan capaian dari SPM. Ini yang sedang kami diskusikan lanjut dengan kawan-kawan di Ditjen Bina Pangda. Silakan dari Tanggamus. Terima kasih banyak Pak Beni. Silakan Bapak Ibu dari Satpol PP Kabupaten Tanggamus bisa langsung. Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar. Mohon maaf Bapak, suaranya masih belum terdengar. Sudah tidak mute tapi belum ada suara. Mungkin dari yang lain, Mbak Jufri. Mohon maaf, sambil menunggu Bapak dari Satpol PP Tanggamus, ada koreksi dari Pak Effendi, Pak Beni, yang dimaksud oleh Pak Beni, yang dimaksud oleh Pak Effendi, jika tidak ada masyarakat yang dilayani akibat jika tidak ada warga negara yang dilayani akibat penegakan perda, apakah bisa mengisi capaian 100%? Apakah jawabannya masih sama dengan yang tadi, Pak? Baik, jadi begini, itu yang kami sudah diskusikan, Mbak Jifni, Pak Effendi. Jika tidak ada masyarakat yang mendapatkan pelayanan, bukan berarti kawan-kawan Satpol PP itu tidak bekerja. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Justru tidak ada masyarakat yang mendapatkan pelayanan dalam konteks masyarakat yang terkena dampak, justru kawan-kawan Satpol PP sudah bekerja sesuai SOP. Ini yang perlu menjadi catatan kita bersama, sehingga nanti ketika pelaporan capaian, ini justru harus 100%. Tapi kalau kita menghitung metode yang sekarang, kalau tidak ada
masyarakat yang mendapatkan layanan dalam konteks ada yang terkena dampak, itu kan nanti capaiannya 0. Ini yang harus kita formulasikan di dalam sistem informasi yang disiapkan oleh kawan-kawan Ditjen Bina Bangda, sehingga ketika tidak ada masyarakat yang terkena dampak, dalam arti tidak ada masyarakat yang mendapatkan pelayanan, baik masyarakat yang cedera ataupun asetnya rusak, itu bukan berarti capaian kinerja SPM-nya 0. Ini yang harus kita formulasikan. Itu yang kami katakan tadi, ini ada kontradiksi antara capaian kinerja SPM untuk suburusan Trantibum dengan implementasinya. Jangan sampai nanti ketika kawan-kawan Satpol PP sudah bekerja dengan baik, sudah sesuai dengan SOP, sudah didukung dengan sarpras yang memadai, dengan kapasitas SDM yang baik, sehingga tidak ada masyarakat yang terkena dampak, baik masyarakat yang mengalami cedera ataupun asetnya rusak, itu dianggap capaian SPM-nya jelek. Bukan begitu. Ini yang harus kita formulasikan, ini yang selalu kami sampaikan kepada kawan-kawan di Ditjen Bangda, sehingga harus diformulasikan ulang di dalam lampiran Permendagri 100 tersebut. Jangan sampai nanti kawan-kawan Satpol PP terjebak. Di satu sisi tidak ada terkena dampak karena sudah bekerja dengan baik, tapi di sisi capaian SPM ini 0% karena tidak ada masyarakat yang mendapatkan layanan. Ini yang kontradiksi yang kami sampaikan tadi, yang sedang kami diskusikan saat ini dengan kawan-kawan Ditjen Bangda. Tentu nanti ada keterkaitan erat dengan kawan-kawan Ditjen Keuangan Daerah. Begitu Pak Effendi. Terima kasih banyak Pak Beni. Bapak dari Satpol PP Kabupaten Tanggamus, silakan untuk di-unmute. Silakan Pak. Silakan Pak. Mohon izin Bapak dari Tanggamus, karena suaranya tidak terdengar, apa bisa dikirim lewat Q&A? Tadi dari Bapak Ibu dari Darmais, sudah sempat raise hand. Maaf, dari Darmas Raya, Sumatera Barat. Ya, terima kasih. Silakan. Tapi dari Satpol PP Kabupaten Darmas Raya, mungkin saya terdengar Bu? Sudah terdengar Pak. Begini Bu, mungkin sama dengan kabupaten kota lain, kendalanya kami terkait dengan penganggaran, dana tersedia di anggaran. Bagaimana cara supaya pihak pimpinan maupun tim TAPD bisa memahami pentingnya ketersediaan dana untuk penganggaran kegiatan terkait SPM. Karena salah satu contoh di tahun 2021, kami di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Darmas Raya, untuk penganggaran servis damkar yang adanya 5 unit, hanya tersedia 1 unit saja karena keterbatasan anggaran. Padahal untuk OPD-OPD lain mungkin bisa dianggarkan, tetapi Pol PP dan Damkar kayaknya untuk mengajukan dana itu agak susah. Jadi bagaimana cara, mungkin melalui surat dari kementerian atau bagaimana agar pimpinan dan TAPD memahami pentingnya penganggaran untuk SPM ini. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dari Darmas Raya. Apakah akan ditanggapi oleh Pak Beni? Izin Mbak, mungkin ini ada keterkaitan erat dengan kawan-kawan di Ditjen Bangda ya. Kebetulan sudah ada nih Pak Direktur nih. Jadi pada prinsipnya gini, secara formal sudah ada berbagai regulasi yang mendukung proses pengusulan program kegiatan dengan berbagai nomenklatur yang sudah disebutkan tadi, khususnya di dalam Kemendagri 050. Memang di satu sisi secara formal seperti itu, tapi seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, di sisi lain tentu di sini diperlukan dukungan secara kuat dari pengambil kebijakan,
Dalam hal ini tentu kawan-kawan juga sudah sangat memahami, bahkan seringkali Bapak Ibu dukungan pembiayaan untuk urusan pilihan itu justru lebih besar dari urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar. Ini yang sedang dibenahi oleh kawan-kawan Ditjen Keuangan Daerah tentu bersama stakeholder terkait lainnya, sehingga amanat dari Undang-Undang 23 di mana dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan anggaran untuk urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu tanggapan dari kami, mungkin nanti ada tanggapan dari rekan-rekan Ditjen Keuangan Daerah maupun dari Pak Direktur Perencanaan sendiri. Itu Mbak. Terima kasih banyak Pak Beni. Tadi untuk jawaban sudah disampaikan oleh Pak Beni, yang sebenarnya sudah disampaikan juga dari awal oleh Pak Evan terkait dengan alokasi anggaran, solusi untuk terkait dengan kebijakan sudah beberapa kali diformulasikan oleh Ditjen BAK untuk pengajuan terhadap besaran anggaran yang ditujukan sebagai mandatory spending masih berproses. Selanjutnya terkait pertanyaan Bapak dari Darmasraya, bagaimana strategi untuk penganggarannya? Silakan untuk strategi penganggaran, sebenarnya kita bukan hanya dari penganggarannya, silakan untuk urgensitas tersebut dicantumkan sejak penyusunan RPJMD, kemudian yang di breakdown pada penyusunan RKPD, di mana berarti silakan Bapak cantumkan dalam penyusunan Renstra dan Renja Bapak di Darmasraya. Dengan demikian, pada saat penyusunan KUA dan PPAS, sesuai dengan PP 12 tahun 2019 harus berpedoman pada RKPD. Dengan cara seperti itu, besar harapan, maka yang sudah tercantum dalam dokumen perencanaan, wajib hukumnya untuk terintegrasi atau dianggarkan dalam dokumen penganggaran. Itu strategi yang bisa kami sampaikan. Selebihnya memang itu akan menjadi kebijakan dari pemerintah daerah. Selanjutnya, mohon izin Pak Beni, pertanyaan yang terakhir. Serah masuk. Ketika pembahasan TPD ku, TAPD maupun bupati atau anggota dewan tak paham. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan berikutnya dari Monang Volmer. Banyak Pol PP non-PNS. Apakah Pol PP dibolehkan P3K atau non-PNS harus diangkat PNS untuk mengejar standar personil Satpol PP? Demikian Pak. Dari mana ya Mbak Jipni ya? Dari aplikasi hanya dari Pak Monang Volmer Pak. Oke. Jadi gini sedikit mungkin penjelasan. Kalau kita lihat di Undang-Undang 23 itu kalau tidak salah di pasal 255. Di Undang-Undang 23 tahun 2014 di situ dikatakan bahwa yang namanya Pol PP harus PNS. Ini kan sebenarnya antara pembahasan waktu itu antara pembahasan Undang-Undang 23 dengan Undang-Undang 5 itu paralel. Tapi Undang-Undang ASN sudah terbit terlebih dahulu kalau tidak salah bulan Februari. Undang-Undang 23 itu terbit bulan November kalau tidak salah. Tapi memang givennya di dalam Undang-Undang 23 dikatakan Pol PP adalah PNS. Itu di satu sisi. Nah sekarang dengan kebijakan pemerintah terkait dengan ASN, di mana di situ diatur yang namanya ASN adalah PNS dan P3K. Pertanyaan lanjutan, bagaimana dengan kondisi kawan-kawan anggota Satpol PP yang non-PNS saat ini? Karena kondisi saat ini Bapak Ibu, rekan-rekan, jumlah anggota Satpol PP di seluruh Indonesia antara yang PNS dan non-PNS, perbandingannya itu sekitar 35% yang PNS, 65% sampai 68-69% itu yang non-PNS. Ini yang menjadi pemikiran kami saat ini. Di satu sisi, bisakah kawan-kawan anggota Satpol PP saat ini yang non-PNS menjadi P3K? Di sisi lain, regulasi di dalam Undang-Undang 23 mengatakan Pol PP adalah PNS. Kami sudah berkali-kali mengusulkan kepada Kemenpan RB untuk paling tidak bisa menyiapkan kuota khusus untuk CPNS Satpol PP. Ini yang sedang dikoordinasikan. Dengan adanya Jafung Pol PP, ini menjadi pintu masuk. Sehingga kuota bukan kuota khusus lah istilahnya, tapi
artinya CPNS untuk Satpol PP melalui Japung Pol PP. Ini yang sedang kita proses. Ada pemikiran lain, Bapak Ibu? Izin Bapak, karena masih ada materi dari Oh, iya. Kementerian Pendidikan. Baik, sementara itu yang dapat kami sampaikan, Mbak Jipni. Mudah-mudahan bisa semakin memperjelas. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kasubdit, Pak Beni, atas pencerahan terkait dengan penganggaran dan pelaporan SPM untuk sub urusan Trantibum. Terima kasih atas berbagai partisipasi, diskusi membangun dari para peserta. Demikian untuk diskusi kita pada sesi perencanaan dan penganggaran terkait dengan bidang urusan Trantibum Linmas. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Evan, Pak Yoga, dan Pak Beni dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Selanjutnya, kita lanjut pada pembahasan perencanaan dan penganggaran SPM bidang pendidikan. Mohon izin